Shalom, selamat pagi yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI, serta teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Dion Didimus Bobo dari kelas RA1 Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen Sistem Informasi Kesehatan pada rumah sakit. Adapun tujuan dari presentasi ini untuk memenuhi tugas 2 yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai implementasi manajemen SIK pada rumah sakit. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari rumah sakit. Rumah sakit adalah bagian integral organisasi sosial dan medik yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar beserta lingkungannya. Sebagai institusi publik, rumah sakit memberikan pelayanan ekstra efektif dan juga efisien. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanan baik dari segi medis maupun non-medis. Nah, sistem pelaporan rekam medis yang akurat dan efisien merupakan bagian terpenting dari mutu pelayanan rumah sakit. Nah, tipe laporan yang harus dikeluarkan. Nah, pelaporan dilakukan oleh rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta, harus sesuai dengan format dan standar dataset minimal dan telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jenis laporan yang dibuat oleh rumah sakit adalah ada laporan pelayanan rawat inap, laporan pengunjungan rumah sakit, laporan kunjungan rawat jalan, laporan kegiatan kebidanan dan perinatologi, laporan kegiatan pembedahan, laporan kegiatan kesehatan jiwa, laporan perawatan rawat darurat, laporan kunjungan rumah sakit, laporan radiologi, laporan kegiatan pelayanan khusus, dan juga ada laporan laboratorium, laporan kegiatan farmasi rumah sakit, pelayanan rehab medik, kegiatan KB, kegiatan penyuluhan kesehatan, kegiatan kesehatan gigi dan mulut, pemantauan dokter dan tenaga asing lainnya, laporan transfusi darah, laporan yang berakhir dalam triwulan, laporan pembedahan mata, laporan penanganan penyalahgunaan nafsa, kegiatan bayi tabung, cara pembayaran terpilah gender, kegiatan rujukan, rawat inap, rawat jalan, data dasar rumah sakit, data ketenagaan rumah sakit, peralatan medik rumah sakit, dan pengelolaan limbah. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih laboratorium kesehatan. Nah, laboratorium kesehatan adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi material-material baik yang berasal dari manusia dan atau lingkungan, secara kualitatif maupun kuantitatif. Laboratorium kesehatan merupakan sarana penunjang upaya pelayanan kesehatan, khususnya bagi kepentingan preventif dan kuratif, bahkan promotif dan rehabilitatif. Nah, dan di sini juga ada tipe laporan hasil keluarkan, yaitu laporan pemeriksaan laboratorium, laporan kunjungan pasien, laporan profil laboratorium kesehatan, laporan tenaga kesehatan, dan laporan sarana dan alat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gudang farmasi kesehatan. Gudang farmasi kesehatan adalah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan, dan pembekalan kesehatan lainnya. Nah, di sini juga ada tipe laporan yang harus dikeluarkan, yaitu laporan barang farmasi masuk, laporan barang farmasi keluar, laporan barang farmasi rusak ataupun kadaluarsa, laporan jumlah stok barang farmasi, laporan fast moving atau slow moving barang farmasi, dan juga laporan tenaga farmasi. Kemudian kita akan membahas mengenai apotik baik pemerintah atau swasta. Nah, apa sih pengertian dari apotik? Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13. Yang dimaksud praktek kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan, dan obat tradisional. Apa sih tipe laporan yang harus dikeluarkan? Di sini ada laporan pelayanan obat pasien, laporan profil apotek, laporan tenaga apotek, laporan sarana dan alat, laporan mutasi obat, baik obat masuk, obat keluar, dan penghapusan, dan juga yang terakhir ada laporan obat rusak maupun atau kadaluarsa.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih itu laboratorium radiologi, baik pemerintah maupun swasta. Laboratorium radiologi adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi tubuh pasien menggunakan pancaran untuk radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Pada awalnya, frekuensi yang dipakai berbentuk sinar X atau X-ray, namun kemajuan teknologi modern memakai pemindaian scanning atau gelombang sangat tinggi atau ultrasonik seperti USG dan juga MRI. Adapun tipe laporan yang harus dikeluarkan yaitu laporan pelayanan pemeriksaan radiologi, laporan profil laboratorium radiologi, laporan tenaga radiologi, dan laporan sarana dan alat radiologi. Kemudian kita akan membahas tentang klinik atau praktik dokter. Adapun definisi dari klinik atau praktik dokter adalah seorang dokter yang mempunyai izin praktek dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar beserta lingkungannya. Dan adapun tipe laporan yang harus dikeluarkan yaitu laporan kasus penyakit, laporan kunjungan atau pelayanan pasien. Nah, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.